Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya teman-teman, yang belum daftar tes CASN ini pendaftarannya masih dibuka, diperpanjang ya sampai dengan 26 Juli 2021. So, buat teman-teman yang belum daftar ataupun belum buat akunnya, langsung aja daftar ya teman-teman ya. Nah, tapi gue saranin buat teman-teman yang IPK-nya 3,75 ke atas dan di ijazah ataupun di transkrip nilainya ada tulisan cum laude atau dengan pujian dan juga akreditasi kampus dan prodinya itu pas kalian lulus itu akreditasinya A, kalian bisa langsung saja daftar di formasi cum laude. Kenapa teman-teman? Karena ada 4 hal nih keunggulan kalian kalau kalian daftar lewat formasi cum laude. Apa aja teman-teman? Check it out. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kalian daftar jalur cum laude, otomatis saingan kalian makin sedikit. Karena apa teman-teman? Spesifikasi yang bisa diisi jalur cum laude itu orang-orangnya hanya terbatas. Ya, contoh yang tadi udah gue bilang, yang bisa mengisi jalur cum laude itu yang IPK-nya 3,75 ke atas, kemudian juga akreditasi prodi ataupun kampusnya saat mereka lulus itu harus A. Kan nggak semuanya bisa. Kalau kalian syaratnya udah memenuhi, ambil jalur cum laude, nggak usah takut teman-teman ya. Karena orang berpikir itu jalur cum laude itu bakal diisi oleh orang-orang pinter. Nggak juga teman-teman ya. Karena gue pun dulu pas masuk itu melalui jalur cum laude. Tapi ternyata yang nilainya tinggi-tinggi itu adalah jalur umum. So, saingan gue juga belum tentu pinter ya teman-teman. Saingan kalian itu ya hoki-hokian juga sih teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, pesaing kalian itu makin sedikit. Dan sekarang kan bisa dilihat juga ya, ini yang umum banyak diisi nih teman-teman. Sedangkan yang jalur cum laude itu, kalau kita lihat datanya itu yang mengisi hanya dikit. So, itu keunggulan yang pertama ya. Nah, yang kedua nih teman-teman yang udah gue singgung sebelumnya, banyak orang berpikir jalur cum laude itu saingannya pinter-pinter atau susah-susah. Nggak juga teman-teman, kalian harus rubah itu semua sama aja, mau jalur umum, jalur cum laude, diaspora itu sebenarnya sama aja. Tapi karena formasinya minim, itu peluang kalian kan lebih besar. Nah, jadi ada beberapa orang malah yang harusnya bisa masuk daftar lewat cum laude malah milih formasi umum. Nah, itu yang harus kalian, pola pikirnya harus dibalik nih teman-teman. Justru kita yang cum laude itu mikirnya akan lebih mudah masuk jalur cum laude karena biasanya itu saingannya ya sama aja, rata-rata otak manusia kan, nggak ada istilah lebih pinter, lebih bodoh, hanya saja lebih rajin atau tidak. Nah, kalau kalian belajar lebih rajin dengan porsi yang sama antara jalur cum laude dan jalur umum, pasti kalian akan lebih gampang masuk jalur cum laude. Nah, yang ketiga teman-teman, kalau kalian masuk jalur cum laude, otomatis SKD kalian ambang batasnya atau passing grade jadi lebih mudah teman-teman. Kenapa? Karena ada 2 persyaratan doang kalau kalian mau lulus passing grade di formasi cum laude. Yang pertama itu tahun 2019 ya kita omong ya, karena tahun 2021 ini kan belum ada pengumuman tentang passing grade-nya ya, nilai ambang batasnya berapa. Tapi kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya nih, terutama tahun 2019, itu passing grade di cum laude itu hanya nilai kumulatifnya 271, itu termasuk rendah sih teman-teman. Tapi TIU-nya itu minimal 85, so kalau kalian mengambil jalur cum laude itu hanya 2 syarat itu aja kalau kalian mau lolos passing grade. Sementara kalau kalian ngambil formasi umum, itu ada nilai dasarnya misalnya TWK itu minimal 65, TIU-nya minimal 80, dan juga TKP-nya minimal 126, seperti itu. Tapi kalau kalian masuk jalur cum laude kan otomatis hanya butuh nilai kumulatif aja 271 dan TIU 85. Sementara dari TWK atau TKP kalian rendah, itu nggak masalah teman-teman, asalkan nanti di perankingan kalian lolos biar bisa masuk ke tahap SKB, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman kelebihan kalau kalian masuk formasi jalur cum laude. Tapi kalau teman-teman seandainya syaratnya sudah memenuhi syarat cum laude tapi ingin mengambil jalur umum, itu juga bisa teman-teman. Mungkin kalian masih ragu ya teman-teman, masih ada waktu sampai tanggal 26 Juli ini untuk kalian berpikir masuk jalur cum laude atau enggak ya. Itu sih yang bisa gue kasih saran, karena gue dulu juga masuknya jalur cum laude. Itu aja teman-teman, kalau kalian mau share video ini silakan, dan juga bisa komen kalau kalian masih ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.